Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mustaqim, NIM 18 10 20 10 40. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari kelas manajemen keuangan internasional dan dosen pengampu Pak Marmono Singgi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurs. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kurs yang dilihat dari inflasi, pendekatan moneter, dan politik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurs. Kurs merupakan harga satu mata uang terhadap mata uang negara lainnya. Kurs juga merupakan gambaran dari harga mata uang satu negara terhadap negara lainnya. Di sini kurs juga merupakan harga dari suatu aset atau aktiva. Di sini kurs merupakan salah satu hal yang penting dalam perekonomian terbuka karena mempengaruhi transaksi neraca berjalan dan variabel-variabel ekonomi makro yang penting lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama adalah faktor inflasi. Nah, di sini inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Di sini inflasi memiliki peran yang penting dalam perdagangan internasional dan itu dapat mempengaruhi valuta asing atau nilai kurs dari suatu negara. Jika harga barang mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi daya beli dan nilai dari kurs mata uang tersebut. Misalkan jika harga dari suatu barang itu mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang menjadi lebih sedikit atau tidak sebanyak yang sebelumnya. Nah, maka dari itu akan mempengaruhi dan menjatuhkan nilai dari mata uang tersebut. Nah, jika barang-barang tersebut mengalami kenaikan, maka konsumen akan berpindah ke barang yang lainnya, dan tentu saja jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan barang-barang impor mengalami kenaikan akan permintaan sehingga uang asing yang ada di dalam negeri mengalami kenaikan, dan jika mengalami kenaikan maka akan membuat kurs dari mata uang dari negara yang menerima impor mengalami penurunan atau depresiasi kurs mata uang karena faktor dari permintaan akan barang luar negeri banyak dan permintaan akan barang dalam negeri menurun sehingga dapat mempengaruhi nilai kurs dari suatu negara tersebut. Di sini inflasi juga merupakan suatu kenaikan harga barang secara umum. Nah, di sini inflasi juga dapat menyebabkan harga dari suatu barang yang ada di domestik mengalami kenaikan. Nah, di sini kenaikan harga barang memiliki dampak yang negatif bagi negara tersebut karena jika harga barang naik maka permintaan akan barang domestik itu menjadi sedikit, dan tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan harga dari mata uang domestik menjadi menurun. Tingginya harga barang dalam negeri dapat berpengaruh negatif karena harga barang dalam negeri lebih mahal dibandingkan harga dari barang impor.
Nah, hal seperti inilah yang dapat menyebabkan masyarakat memilih untuk membeli barang-barang impor, karena barang impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri. Tentu saja jika mengimpor barang harus bertransaksi dengan pasar, dengan uang dari negara lain, dengan uang domestik. Nah, jika jika impor mengalami kenaikan, maka transaksi uang dari negara lain juga mengalami kenaikan. Nah, tentu saja jika uang luar negeri mengalami kenaikan, akan berpengaruh terhadap kurs dari mata uang suatu negara tersebut, karena jumlah dari permintaan karena jumlah permintaan uang negara lain lebih besar dibandingkan dengan permintaan uang dari domestik. Nah, sehingga dapat menyebabkan melemahnya nilai tukar dari suatu negara tersebut. Untuk inflasi sendiri dibedakan menjadi dua, yakni tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Nah, inflasi seperti ini terjadi karena permintaan akan barang mengalami kenaikan. Nah, kenaikan dari barang dan jasa tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga. Nah, kenaikan harga tersebut dapat menimbulkan efek negatif, karena masyarakat akan memilih barang impor karena barang impor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar domestik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang efek dari terjadinya inflasi ini. Yang pertama adalah efek terhadap pendapatan. Nah, di sini inflasi memiliki efek yang buruk terhadap orang yang memiliki pendapatan tetap dan orang yang mengumpulkan uang atau hartanya secara pribadi. Misalkan saja orang yang memiliki pendapatan tetap 5 juta, yang semula-mula dia bisa membeli barang 100 barang, tetapi karena adanya inflasi ini barang-barang tersebut menjadi naik, sehingga orang dengan pendapatan 5 juta tersebut tidak dapat membeli barang 100 barang, tetapi nilainya kurang, tetapi jumlah barangnya itu kurang dari 100 karena akibat dari kenaikan harga barang ini. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan laju inflasi relatif. Misalkan saja Amerika Serikat sedang mengalami kenaikan inflasi, sedangkan di Inggris mengalami inflasi yang cenderung tetap. Nah, inflasi yang ada di Amerika Serikat ini menyebabkan harga barang-barang yang ada di Amerika Serikat ini mengalami kenaikan. Nah, tentu saja barang impor, barang ekspor dari Amerika Serikat ini akan mengalami kenaikan barang juga, dan barang impor dari Amerika Serikat juga akan mengalami kenaikan di negara Inggris. Nah, tentu saja hal ini akan memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah warga negara Inggris akan memilih barang-barang dari domestik atau dari negara Inggris sendiri, karena barang-barang Amerika Serikat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, karena mengalami kenaikan ini, maka akan mempengaruhi kurs dari mata uang negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat akan mengalami depresiasi nilai kurs karena permintaan akan barang Amerika Serikat di Inggris mengalami penurunan. Sedangkan barang impor dari negara Inggris yang ada di Amerika Serikat ini akan memiliki
penawaran yang cukup besar. Nah, penawaran yang cukup besar ini akan menyebabkan uang dari pound sterling mengalami kenaikan. Nah, jika uang dari negara Inggris ini mengalami kenaikan atau lebih banyak daripada dolar, maka hal tersebut akan melemahkan nilai dari mata uang negara Amerika Serikat itu sendiri. Nah, yang kedua adalah untuk penawaran dari pound sterling mengalami penurunan karena barang-barang Amerika Serikat ini mengalami penurunan daya beli. Nah, bisa disimpulkan bahwa laju kenaikan inflasi menyebabkan mata uang mengalami penurunan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang kedua, yakni faktor kestabilan politik. Nah, semakin stabil kondisi politik suatu negara, maka uang domestik dari negara tersebut semakin stabil. Hal tersebut dikarenakan jika kondisi politik tidak stabil, maka akan menyebabkan biasanya terjadi kelangkaan barang. Nah, kelangkaan barang ini akan menyebabkan hyperinflasi seperti yang ada di Venezuela, yang dimana pemerintah dengan kondisi politik yang tidak stabil, mereka mencetak uang dengan sangat banyak sehingga dapat menyebabkan hyperinflasi. Nah, hyperinflasi ini menyebabkan nilai uang dari negara Venezuela ini menjadi turun sehingga tidak bernilai. Dan juga karena kondisi politik yang tidak stabil, kecenderungan investor untuk menginvestasikan uang di negara tersebut menjadi berkurang, dan tentu saja hal tersebut juga mempengaruhi kurs dari mata uang tersebut. Nah, dan juga akibat dari kelangkaan barang yang ada di negara karena ketidakstabilan politik, maka akan menyebabkan kelangkaan barang dan menyebabkan harga dari barang yang ada di negara tersebut menjadi mahal. Dan tentu saja jika harga mahal, maka akan menyebabkan ekspor menjadi defisit, sehingga nilai mata uang dari negara tersebut menjadi tidak bernilai lagi. Baik, faktor yang ketiga adalah dilihat dari pendekatan moneter. Nah, pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia, dalam rangka menstabilkan variabel moneter, yakni uang yang beredar, kredit, dan tingkat suku bunga. Nah, biasanya ini Bank Indonesia ini mengambil kebijakan moneter ini agar kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ini menjadi stabil dan terarah. Nah, biasanya ini contoh dari kebijakan moneter yakni adalah kegiatan yang dilakukan oleh BI seperti kegiatan operasi pasar terbuka. Nah, kegiatan operasi pasar terbuka adalah kegiatan dari otoritas moneter untuk seperti menambah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ini biasanya Bank Indonesia ini membeli surat-surat berharga dari bank umum seperti SBI, SBN, dan surat utang negara.